Yo, halo, halo, halo. Kali ini saya akan bercerita tentang dua polisi kocak yang ngoncol abis. Let's go. Cerita ini berawal dari Han. Han adalah seorang duta besar China yang hendak membuka tabir sindikat triad sedunia yang meresahkan banyak negara di dunia. Han memiliki bukti terkait dengan sindikat triad sedunia itu, namun Han belum sempat mengungkapnya di sidang pidana dunia. Setelah upaya percobaan untuk membunuh Han pun sering terjadi. Bahkan Han pernah tertembak oleh sniper pada suatu sidang saat dia berpidato. Beruntung dia masih selamat dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun sindikat tersebut berusaha untuk membunuhnya. Salah seorang polisi yang selalu mengawal Han adalah Lee. Lee bekerja sebagai inspektur kepolisian Hong Kong yang mempunyai teman bernama James. James adalah seorang polisi lalu lintas dan pernah dulu menjadi seorang detektif juga. Namun James ya seperti itu, rada kurang saon sedikit lah, alias ngocol abis gitu ya. Dan mereka berdualah yang berhasil menggagalkan upaya pembunuhan Hans di rumah sakit. Walaupun banyak sering terjadi miskomunikasi di antara mereka. Seperti saat James butuh pistol. Pistol yang dilemparkan malah mengenai roda ranjang pasien. Sontak membuat dia kesal. Lalu saat James butuh pistol yang kedua, Lee malah memberikan pistol kosong. Sontak membuat Lee juga makin kesal. Pada suatu hari, Lee dan James berkunjung ke Paris untuk mencari Shanshan. Rupanya Hans menyebut Shanshan adalah orang yang sangat berpengaruh di situ. Lee dan James mencari di sebuah bar. Mata James tertuju pada seorang wanita yang ngebully klub. Wow, karena emang si James ini rada cunihin, maka James pun merayu wanita tersebut. Usaha. Sementara Lee dihampiri seorang wanita Cina sambil berkata, "Siapa yang Anda cari?" Lee pun menjawab, "Saya mencari Shanshan." Maka wanita itu pun berkata, "Ikut saya." Rupanya si James melihat Lee masuk ruangan bersama wanita. Sontak pikiran James pada saat itu kemana-mana. Apa yang akan terjadi pada mereka? Wah, pikirannya udah macem-macem aja. Tiba-tiba James mendekat ke pintu. Sampai di dalam ternyata Lee langsung diserang oleh wanita tersebut. Sontak mereka pun berkelahi. James pun mendengar suara kejadian dan cerita dari seorang wanita. Tiba-tiba pintu terbuka
dan ada sebuah pisau langsung menancap di figura suatu foto. Menyadari hal itu, James pun lari. Rupanya mereka dikejar sebuah geng. Akhirnya Lee dan James pun ditangkap. Rupanya bos mereka adalah Kenji. Kenji sangat mengenal Lee karena dulu adalah sebagai saudara angkatnya Lee saat di penampungan. Lalu Kenji memilih untuk menjadi bandit sedangkan Lee untuk memilih menjadi seorang polisi. Kenji akan mengampuni Lee jika malam nanti Lee dan James meninggalkan Paris. Lalu Lee dan James pun dibebaskan. Selang beberapa hari kemudian, Lee kedatangan Menteri Reynal. Dia mengunjungi kamar Lee. Dia bercerita bahwa sindikat akan membunuh dia dan keluarganya. Rupanya Pak Menteri sudah tahu bagaimana sepak terjang pria tersebut. Ternyata ada 13 kepala naga yang mengendalikan organisasi kriminal terbesar di dunia. Dan 5 tahun sekali mereka melakukan pemilihan pemimpin. Lalu Pak Menteri pun berkata ada seorang gadis bernama Genevieve. Dia pernah membuat kontak dengan Dubes Han. Pak Menteri yakin bahwa gadis tersebut tahu keberadaan daftar tersebut. Dan Pak Menteri pun meminta Lee untuk menuntaskan kasus ke Dubes Han dan menemukan gadis itu sebelum sindikat menemukannya. Karena misinya mencari gadis, James terlihat semangat. Si Cengus itu langsung mencarinya di suatu bar VIP, tentunya dengan gaya playboynya yang dia mencari. Dalam misi penyamarannya akhirnya James menari. Dia menari dengan seorang wanita dan ternyata wanita itu adalah Genevieve. James terkejut setelah melihat Genevieve membuka wignya. Dia sebagai seorang pria. Saking paniknya, James menyuruh Lee untuk memeriksa suku cadangnya, apakah pria atau wanita. Lalu Genevieve memperlihatkan tulisan di bagian kepala belakangnya. Dan dia mengaku bernama Shanshan. Shanshan berkata, karena itulah kepada wanita yang mampu membawa daftar ini ke 35 provinsi Cina dan di dalam perjalanan terakhirnya maka wanita tersebut akan dipenggal. Tidak ada saksi dan itulah tradisi. Setelah itu, Lee, James, dan Shanshan mengunjungi kediaman Pak Menteri. Mereka pun menceritakan semuanya. Namun setelah Shanshan memperlihatkan daftar di belakang kepalanya itu, tiba-tiba Pak Menteri menyuruh 2 penjaganya untuk menembak Shanshan. Sontak membuat Lee dan James spontan bergerak dan mencari benda yang ada di sekitar itu. Lee langsung menodongkan sebuah gunting di leher Pak Menteri. Dan Pak Menteri tersebut menyuruh anggotanya untuk menurunkan senjatanya. Hal itu tidak disia-siakan oleh Shanshan. Dia langsung merampas kedua pistol itu. Dalam posisi seperti itu, tiba-tiba ada sebuah telepon yang masuk di ruangan itu. Dan Pak Menteri menyuruh Lee untuk mengangkat. Ternyata Kenji menelpon dan mengajak Lee untuk menukar antara Shanshan dengan anak Dubes Han, yaitu Soyun. Rupanya Menteri dan Kenji bersekongkol. Kenji menentukan sebuah restoran di atas menara Eiffel.
dan mereka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, Lee langsung ditantang untuk duel dengan Kenji. Maka perkelahian pun tidak bisa dielak. Mereka berkelahi di atas menara es. Kenji menyebutkan pedang ke arah Lee, namun Lee bisa menghindar. Namun pedang tersebut mengenai jaring yang mereka injak, mengakibatkan jaring itu sobek. Sontak mereka akan jatuh. Tiba-tiba Kenji melepasnya, dan akhirnya Kenji pun jatuh dan tewas seketika. Sementara James pun berhasil membebaskan Soyun, dan akhirnya Lee pun berhasil menemukan mereka. Pada saat yang sama pula datanglah anak buah Kenji dengan membawa senjata. Sontak, mereka pun kaget dan berlindung. Tapi sial buat Lee dan James. Mereka berlindung pada sebuah bendera Prancis yang sangat besar. Karena ada angin, mereka pun terseret bendera dan ngegebrus ke kolam. Setelah berenang, tiba-tiba datanglah menteri sambil menyandra San Shen. Rupanya Pak Menteri ingin membunuh mereka bertiga. Tiba-tiba terdengar sebuah letusan senjata api. Ternyata Pak Menteri tewas ditembak supir taksi yang mengantar Lee dan James di Paris tadi. Begitulah cerita singkat mengenai dua orang polisi yang kocak dalam sebuah film Rush Hour 3 yang tayang di tahun 2007 silam. Semoga bisa menghibur. Mohon maaf apabila ada bahasa yang tidak sopan atau cara membawakannya kurang berkenan. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Adios amigos, permios.